Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rahimat, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Kali ini dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam, saya akan menjelaskan tentang analisis pendekatan tasawuf dalam metodologi studi Islam. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa itu pendekatan analisis tasawuf dalam metodologi studi Islam ya. Kalau kita lihat dalam teori trilogi rukun agama ini, kita lihat bahwa tasawuf adalah bagian daripada teori besar dari konsep ihsan ya, yaitu ilmu yang digunakan ya dalam ihsan ini, yaitu ilmu tasawuf atau kita sebut dengan ilmu akhlak ya, yang kemudian nanti secara kelembagaan akan dilakukan oleh thariqah ya, dengan guru mursyid sebagai pemimpinan utamanya dan juga para murid yang di situ melakukan praktek-praktek thariqah. Dan sifatnya adalah super fleksibel karena tasawuf ini atau akhlak ini adalah berupa perilaku ya, perilaku yang bisa jadi dalam setiap wilayah, dalam setiap tempat, bahkan suku, budaya ya, negara dan juga bangsa itu akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu sifatnya fleksibel, super fleksibel, asalkan memang tidak melanggar dari aturan akidah dan juga aturan syariah atau fikih. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, bisa kita lihat dari sisi definisi ya, bahwa definisi tasawuf adalah dari sisi bahasa, tasawuf itu berasal dari kata sawwafa yusawwifu tasawufan ya, artinya adalah sebuah apa itu namanya, kesucian ya, atau kebersihan, okay. Atau juga yang berarti sofa yasufu, nah, artinya mensucikan, atau suf. Nah, kalau suf ini artinya adalah bulu domba atau kambing ya, yang memang dulu para ahli sufi, para ahli tasawuf ini, mereka biasanya menggunakan pakaian itu berasal dari bulu domba atau bulu kambing, yang dimana pada zaman Arab waktu itu bulu domba atau kambing adalah simbol dari kesederhanaan ya, daripada kain-kain yang digunakan mahal pada waktu itu seperti kain sutra dan juga kain lainnya. Oke, itu secara bahasa. Namun yang paling penting adalah secara istilah ya, dalam bahasa kita, bahwa ilmu tasawuf itu artinya adalah ilmu ihsan yang mengkaji tentang penyucian jiwa, perbaikan akhlak, dan juga peningkatan kebermanfaatan manusia ya, sosok manusia untuk seluruh alam. Dalam rangka apa? Dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi isinya adalah tentang penyucian jiwa, pembersihan diri ya, membersihkan kolbu, yang nanti hasil akhirnya adalah berupa akhlak atau perilaku manusia yang baik, sehingga dengan keberadaan manusia itu di tengah masyarakat, maka orang-orang akan nyaman ya, akan nyaman, akan senang, akan bahagia ya ketika seorang berakhlak berada di sekitarnya. Baik, kemudian secara teoritis ya, tasawuf itu terbagi dua, yaitu tasawuf falsafi, yang kedua adalah tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni. Tasawuf falsafi artinya adalah tasawuf yang berlatar belakang dari pemikiran filsafat ya, dari pemikiran logis, empiris ya, yang kemudian tasawuf ini biasanya dilakukan hanya oleh orang-orang yang, atau hanya senang dilakukan dalam hal pemikiran ya, berpikir saja tanpa banyak perilaku ya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki atau sunni, yang berarti bahwa tasawuf ini betul-betul dilakukan oleh orang itu untuk kehidupan sehari-hari, berupa praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan dengan banyak berzikir ya, kemudian setelah itu dia banyak membantu orang ya, berlaku lemah lembut, sopan santun di dalam ucapannya ya, dalam gerak-geriknya gitu, bahkan sangat menyayangi manusia, sangat menyayangi hewan, binatang,
bahkan benda-benda mati seperti bebatuan, air, tanah dan sebagainya, itu sangat dia sayangi, karena itu adalah bagian penghormatan atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, sang pencipta dari seluruh makhluk-makhluk, termasuk bebatuan, air, tanah dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau tasawuf akhlaki itu lebih kepada prakteknya, ya, lebih kepada prakteknya. Baik, selanjutnya, nah, bagaimana kemudian aplikasi pendekatan tasawuf dalam metodologi studi Islam, ya? Jadi kalau dalam metodologi studi Islam, pendekatan tasawuf ini berarti ketika kita ingin meneliti satu objek studi, ya, maka kita lihat dari perspektif tasawuf. Maka nanti kita lihat bagaimana akhlaknya. Kemudian nanti akan menghasilkan berupa etika, ya, etika dalam satu objek penelitian tersebut, ya. Misalkan, ya, kita bisa lihat dalam bisnis, misalkan, ya, kalau kita melihat teori bisnis menggunakan perspektif tasawuf, maka kita bisa lihat apakah bisnis ini sudah dilakukan secara etis, ya, secara etika. Oke, apakah orang-orang yang melakukan bisnis ini akhlaknya sesuai tidak dengan akhlak mahmudah, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, nah maka nanti hasil akhirnya adalah berupa etika bisnis dalam melakukan kegiatan ekonomi bisnis oleh orang atau kelompok tersebut. Oke, bisa kita ilustrasikan misalkan dalam teori etika bisnis yang disebut dengan FAST, ya, FAST, FAST. Nah, FAST ini kalau kita lihat, saya ngambilnya dari sifat wajib bagi Rasul yang 4 itu, ya, yaitu di situ ada fatonah, amanah, sidik dan tabligh. Oke, kita coba ilustrasikan. Misalkan, apa itu fatonah? Nah, fatonah artinya adalah sebuah kecerdasan, ya, kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu cerdas berpikir dan juga bisa juga cerdas bertindak, ya, dan juga bisa juga cerdas dalam berperilaku. Nah, kecerdasan ini atau fatonah ini kalau kita pakai dalam etika bisnis atau dalam masalah bisnis, ya, maka kecerdasan ini sangat penting, gitu. Karena memang kalau kita ingin bisnis lancar dan bisnisnya meningkat tajam, maka kecerdasan kita dalam bisnis tersebut harus kita gunakan, ya. Bahkan juga bisa menggunakan berbagai macam teori pendekatan untuk supaya bisnis itu lebih lancar, ya, bisnis lebih meningkat, ya. Misalkan bagaimana cara meningkatkan jumlah produksi secara efektif efisien, ya. Bagaimana supaya digital marketing digunakan, ya. Bagaimana kemudian analisis pasar, ya, analisis konsumen dan sebagainya. Apa kebutuhan, produk apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, yang sedang trending saat ini. Nah, itu dibutuhkan kecerdasan, fatonah, ya. Nah, maka poin pertama jika kita ingin bisnis maju, ya, dengan etika bisnis yang ada, yaitu dengan cara kita meningkatkan kecerdasan kita, yaitu dengan cara banyak belajar, banyak mencari ilmu tentang bisnis. Oke. Nah, yang kedua adalah amanah, ya. Amanah artinya dipercaya, ya. Dia bisa melaksanakan, ya, melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, ya, profesional, ya, dan juga betul-betul mempunyai integritas. Oke. Nah, profesionalitas dan amanah ini sangat dibutuhkan, ya, harus ada bagi seorang pebisnis, gitu. Karena kalau misalkan pebisnis sudah tidak amanah, maka tunggulah saat kehancurannya, gitu, ya. Karena misalkan ada kerjasama antara satu orang dengan yang lain, ya, dengan apakah itu musyarakah atau mudharabah misalkan, maka kalau misalkan salah satunya tidak amanah, ya, justru dia tidak fokus bekerja, ya, misalkan, atau bahkan malah fokus yang lain, atau bahkan paling radikal atau paling berbahaya adalah adanya korupsi di situ, ya. Misalkan dia justru membawa kabur uang
investasinya, uang modalnya atau hasil dari bisnis itu artinya dia tidak amanah. Nah, ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasul, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ya adalah seorang pebisnis yang amanah. Bahkan ketika masih muda, ia kemudian membawa barang, ya, menjual barangnya itu sampai ke luar negeri, ya, sampai ke daerah Persia misalkan, ya, sampai ke daerah luar Jazirah Arab. Pada waktu itu ia diberikan amanah yang kuat oleh calon yang istrinya, ya, yang kemudian menjadi istrinya di kemudian kelak, yaitu Siti Khadijah. Nah, ini kemudian yang membuat bahwa Rasulullah itu sangat dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya sampai ke luar negeri. Oke, nah dari situ kemudian karena sangat terpesona dengan kejujuran dan amanahnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya Siti Khadijah kemudian mengutus seseorang, ya, untuk menyampaikan bahwa pinangannya itu, dan Rasulullah Muhammad SAW pun ditakdirkan oleh Allah kemudian bisa menikahi Siti Khadijah. Ini adalah salah satu sejarah bahwa Rasulullah sangat mencerminkan bisnis yang amanah. Oke, nah kita pun harus begitu, ya, kita harus memberikan amanah, menunjukkan amanah yang sangat kuat, dan amanah itu hanya bisa dilakukan, ya, ketika keadaan jiwa atau keadaan kondisi kolbu kita sedang baik, ya, sedang sehat, sedang suci, ya, sedang bersih, dan itu semua bisa dilakukan atau bisa dikembangkan dengan ilmu tasawuf itu. Jadi ilmu tasawuf akan membuat seorang itu menjadi lebih amanah di dalam pekerjaannya. Oke. Yang ketiga, adalah sidik, ya. Sidik artinya kejujuran, ya, integritas, jujur, ya. Tidak ada kedustaan, tidak bohong, tidak suka menyebar hoax. Nah, ini. Maka dalam berdagang, berbisnis juga harus begitu, ya. Kita harus jujur menyampaikan apa adanya bahwa kualitas produk yang kita punya adalah seperti ini, ya. Tidak boleh misalkan kualitasnya nilainya 1, tapi disampaikan bahwa kualitasnya ini adalah 10. Nah, itu tidak bisa. Karena memang kejujuran itu sangat penting, ya, dan di situ Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan contoh, ya. Jujur, sidik itu menjadi karakter beliau yang bahkan dikenal, ya, oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Bahkan para musuh Islam yang kemudian menjadi orang-orang yang akhirnya memusuhi ajaran Islam, mereka sangat terpesona atas kejujuran Nabi Muhammad SAW. Pada sebuah cerita misalkan, ya, Nabi Muhammad dipercaya oleh para pembesar kaum Quraisy, ya, untuk memberikan solusi bagaimana supaya Hajar Aswad, ya, batu yang ada di Ka'bah itu dikembalikan ke posisinya. Nah, ini artinya bahwa sidik, ya, jujur itu adalah sebuah nilai penting, ya, bagi seorang manusia. Bahkan dalam berbisnis, ya, jujur itu menjadi poin sangat penting sekali. Bagi seorang pebisnis yang profesional harus sangat jujur, tidak boleh ada kedustaan di sana. Dan jujur itu adalah bentuk akhlak yang sekali lagi bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan dengan ilmu tasawuf. Baik, yang keempat, yang terakhir, ya, dari teori FAS ini adalah tabligh. Nah, tabligh artinya apa? Menyampaikan. Apa yang harus disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan. Nah, ini adalah kalau dalam teori bisnis, ya, masuk ke dalam ilmu marketing tentu, ya, manajemen pemasaran atau manajemen marketing. Bahwa dalam kita melaksanakan marketing harus betul-betul menyampaikan sesuatu itu dengan cara-cara yang kreatif, inovatif, dan faktual. Oke, maka tidak boleh gitu, ya, menyampaikan satu data, fakta, tapi justru hoax, ya. Kita jual online misalkan suatu barang, ya, difoto, diedit sedemikian rupa sehingga terlihat bagus, padahal nyatanya tidak bagus. Dan setelah itu upload, ya, di media sosial atau di marketplace, ya. Nah, itu adalah bentuk tabligh yang tidak baik. Tabligh yang benar menyampaikan cara yang baik adalah cara-cara yang betul-betul adalah kejujuran tadi, ya, jujur, kemudian apa adanya, ya,
Kalau mau dipoles, diedit, oke, tapi jangan sampai berbeda dengan aslinya. Nah, kalau berbeda dengan aslinya berarti sama saja itu adalah sebuah kebohongan ya. Sehingga dalam melakukan tablignya, penyampaiannya nanti menjadi tidak baik juga. Atau, nah, tablig ini juga bisa kita gunakan sebagai metode komunikasi ya. Metode komunikasi yang baik kepada orang lain dengan sopan, dengan santun ya. Lagi-lagi dengan jujur, nah, lagi-lagi dengan profesional ya. Dan juga dengan cara cerdas. Nah, kita menyampaikan komunikasi itu supaya nanti bisnis yang kita punya itu bisa diketahui oleh publik dengan branding yang bagus ya, dengan value yang bagus, dengan nilai-nilai yang bagus. Jangan sampai branding yang kita punya itu menjadi rusak karena gaya atau metode komunikasi yang tidak baik. Nah, metode komunikasi itulah disebut dengan tabligh. Nah, lagi-lagi bahwa tabligh ini bisa dikembangkan, bisa dikuatkan oleh ilmu tasawuf. Nah, seperti itu rekan-rekan, kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik ini adalah bahwa pendekatan ilmu tasawuf dalam metodologi studi Islam salah satunya adalah mencari ya bagaimana akhlak, etika atau moral dalam objek yang kita punya, ya, objek yang akan kita teliti. Nah, jika ditemukan hal-hal yang tidak baik dalam objek itu, maka bisa diperbaiki dengan metode akhlak atau metode tasawuf. Nah, jadi solusinya adalah berupa perbaikan akhlak dan moral. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.